Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya saya Suherman saja. Pada video kali ini kita akan melewati tanjakan Emen yang ada di Kabupaten Subang, tepatnya di Kecamatan Ciater. Tanjakan Emen di Subang, Jawa Barat dikenal sebagai jalur angker. Bukan tanpa alasan, beberapa kali peristiwa kecelakaan kendaraan mengerikan terjadi di jalur ini hingga menelan banyak korban jiwa. Secara teknis, kecelakaan ini terjadi disebabkan kondisi kendaraan tidak dalam kondisi baik serta kurang lihainya pengemudi mengendalikan kendaraan saat melintas di jalanan menanjak dan menurun. Namun santer beredar mitos soal banyaknya kecelakaan di tanjakan Emen, Kampung Nagrog, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang ini. Sebagian orang menghubungkan dengan mitos soal sosok Emen yang menjadi penyebab kecelakaan di kawasan perkebunan teh tersebut. Dari situ banyak beredar cerita mistis di tanjakan tersebut. Mitos pun beredar dari cerita sopir-sopir yang kerap melintasi jalur wisata itu. Hingga warga pun sering menceritakan berbagai kejadian aneh di tanjakan yang memiliki panjang sekitar 2 km ini. Ya, sepanjang jalur ini banyak rambu-rambu bertuliskan hati-hati, ini jalan berbahaya, turunan berbahaya. Mulai dari melempar rokok, membunyikan klakson, hingga dengan melempar uang receh menjadi ritual khusus bagi para pengendara yang percaya saat melintasi tanjakan Emen. Dirangkum dari berbagai sumber berikut kecelakaan yang terjadi di jalur tengkorak tanjakan Emen ini. Yang pertama, November 2004. Ini 3 orang tewas pada November 2004 lalu. 3 orang dilaporkan meninggal dunia setelah bus pariwisata melintasi tanjakan Emen dan terguling. 2. September 2009 yang menewaskan 7 orang. September 2009 sebanyak 7 orang meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka berat saat berwisata ke Tangkuban Perahu dan melintasi tanjakan Emen. 3. Oktober 2011, 3 orang tewas. 2 tahun setelahnya, tepatnya Oktober 2011, 3 orang dilaporkan tewas. Kecelakaan kali ini menimpa penumpang minibus pariwisata yang membawa wisatawan asal Belgia. Saksi mata melihat minibus sempat mengebut dari arah Tangkuban Perahu. Kemudian minibus oleng dan menabrak tebing. 4. Oktober 2012, 4 orang tewas. Pada Oktober 2012, sebanyak 20 wisatawan asal Taiwan menaiki bus, menabrak motor, sehingga langsung membuat bus oleng, menabrak tebing, dan terguling menutupi jalan. Sebanyak 3 orang asing dan seorang pemandu wisata langsung meninggal di lokasi. 5. Juni 2014, 9 orang tewas. Rombongan SMA Al-Huda, Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kecelakaan di tanjakan Emen pada Juni 2014. Ini setelah bus yang mereka tumpangi terguling. Sebanyak 9 orang terdiri atas guru dan murid tewas. 6. September 2019, 1 orang tewas. Tanjakan Emen kembali memakan korban jiwa. Kali ini kecelakaan lalu lintas di tanjakan Emen menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian itu terjadi pada Selasa 10 September sekitar pukul 10.30. 7 Januari 2020, 8 orang tewas. Terbaru, 8 nyawa melayang dalam peristiwa kecelakaan tunggal bus pariwisata PO Purnamasari bernomor polisi E7508W. Peristiwa nahas itu terjadi Sabtu 18 Januari 2020 sekitar pukul 17.35.
Korban adalah Kader Posyandu, Kelurahan Pondok Terong, Depok, Jawa Barat. Sebenarnya penyebab kecelakaan dipicu oleh kendaraan yang tak layak jalan ataupun faktor kesalahan manusia. Namun tak sedikit pula yang mengaitkan kecelakaan yang terjadi karena gangguan makhluk astral yang bernama Emen. Benarkah demikian? Setidaknya kepercayaan itu sudah ada sejak tahun 1950-an. Pengendara yang melintas di tanjakan Emen biasanya melempar rokok dan membunyikan klakson saat melintas di jalan tersebut. Tujuannya agar bisa selamat dari gangguan gaib. Namun, kata salah seorang warga desa Ciater yang bernama Haji Sarman, dulu dipercaya seperti itu. Katanya harus lempar rokok dan bunyikan klakson biar selamat. Tapi bukan begitu. Menurut cerita Sarman, sekitar tahun 1956 ada seorang supir oplet jurusan Lembang Subang yang bernama Taing. Taing dijuluki nama Emen karena memiliki ketertarikan pada permainan cemen di Terminal Mandarin Lembang saat menunggu penumpang. Taing atau Emen tak meninggal di lokasi kejadian saat oplet yang berpenumpang 12 orang yang dikemudikannya mengalami kecelakaan hingga terbakar pada 1956 itu. Ketika itu Emen tengah menarik oplet ke arah Subang. Penumpangnya meninggal di lokasi, tapi Pak Emen meninggal di Rumah Sakit Ranca Badak, sekarang Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dimakamkan di Lembang. Saya kenal anak-anaknya Emen, tutur Sarman. Sarman meluruskan berbagai spekulasi dan mitos yang selama ini berkembang luas soal penyebab kecelakaan. Menurutnya, turunan yang panjang, belokan yang curam, dan ketidakhati-hatian yang menjadi pemicu kejadian maut di tanjakan Emen. Anak-anaknya juga ada yang menjadi sopir elep Lembang Subang juga. Ada yang masih muda. Alhamdulillah selama ini baik-baik saja mereka, katanya. Ia pun menghimbau sebaiknya pengendara yang melewati tanjakan Emen membacakan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sebagai hadiah bagi Emen yang kini telah berada di alam baka. Jadi jangan melempar rokok atau recehan, kasihan keluarganya. Banyak mitos yang salah, ucap Sarman menegaskan. Tips dari saya ketika bila pemirsa akan melewati tanjakan Emen, yang pertama pastikan kendaraan Anda baik-baik saja, terutama rem, kemudian mesinnya jangan sampai, terutama turunan, remnya jangan sampai belum, dan ketika menanjak mesin tidak sampai mogok. Kemudian rem tangan dipastikan berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua, sebelum berangkat berdoa dulu, minimal membaca bismillah. Mudah-mudahan selama perjalanan kita diberikan keselamatan sampai tujuan. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi hiburan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap hati-hati dalam berkendara.